Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem design, implementation, and operation, di mana selanjutnya sebelumnya izinkan kelompok kami memperkenalkan diri, di mana yang pertama ada Rahmandina Kurnia dengan MPM akhir 179, Firlianda Arvista dengan MPM akhir 190, Tania Dwi Rahma dengan MPM akhir 191, Farah Aprilia dengan MPM akhir 245, dan saya sendiri Gadi Cunita Pratiwi dengan MPM akhir 272. Selanjutnya selanjutnya saya akan membahas tentang desain sistem konseptual, di mana dalam desain konseptual pengembangan membuat kerangka kerja umum untuk mengimplementasikan persyaratan pengguna dan memecahkan masalah yang diidentifikasi dalam fase analisis. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi desain alternatif, di mana evaluasi alternatif ini ada memiliki banyak cara perancangan, di mana perancangan tersebut dapat jadi sistem harus membuat banyak keputusan desain. Misalnya, haruskah SM mengirim pesan pembelian cetak menggunakan pertukaran data elektronik atau memasukkan pesanan melalui internet. Nah, itu salah satu contoh dari keputusan desain. Jadi ada banyak cara yang dapat mendekati proses pengembangan sistem, di mana SM dapat membeli perangkat lunak, meminta sistem informasi internal untuk mengembangkannya, atau menyewa perusahaan luar untuk mengembangkan dan mengelola sistem. Jadi perusahaan dapat memodifikasi perangkat lunak yang ada atau mendesain ulang proses bisnis dan mengembangkan perangkat lunak untuk mendukung proses baru. Nah, selanjutnya di situ tuh ada gambar, di mana gambar tersebut itu adalah sistem konseptual aktivitas desain. Jadi yang pertama itu ada di sistem analisa. Jadi kita harus menganalisa seberapa baik desain tersebut memenuhi tujuan organisasi dan sistem. Nah, selanjutnya jatuh ke bawah itu ada desain sistem konseptual, di mana ada desain mengevaluasi desain alternatif, menerapkan desain spesifikasi, dan siapkan konseptual desain sistem laporan, di mana di situ membicarakan tentang seberapa baik desain tersebut memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, selanjutnya itu ada fisik desain. Jadi untuk fisik desain sendiri itu mengidentifikasi seberapa baik sih desain ini layak secara ekonomi. Terus untuk yang keempat itu ada pelaksanaan dan konversi. Nah, untuk pelaksanaan dan konversi ini kita harus tahu apa kelebihan dan kekurangan dari desain tersebut. Terus yang terakhir itu operasi dan pemeliharaan, di mana operasi dan pemeliharaan ini kita harus tahu bagaimana mengoperasikannya dan bagaimana cara untuk memilihnya, untuk memeliharanya. Baik, selanjutnya itu menyiapkan spesifikasi desain dan laporan, di mana setelah alternatif desainnya dipilih, maka kita harus menspesifikasi desain konseptual, yaitu ada 4, di mana ada output, penyimpanan data, input, dan prosedur dan operasi pemrosesan. Di mana output sendiri itu karena sistem dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna, maka output itu harus dipikirkan terlebih dahulu, di mana
output ini sendiri itu untuk mengevaluasi penjualan di toko. Nah, terus untuk penyimpanan datanya sendiri, itu keputusan penyimpanan data itu biasanya meliputi elemen data mana yang harus disimpan untuk menghasilkan laporan penjualan. Terus bagaimana elemen tersebut harus disimpan dan jenis file atau basis data apa yang harus digunakan. Nah, terus yang ketiga itu input. Input sendiri itu jadi pertimbangan desain input meliputi data penjualan mana yang dimasukkan, lokasi penjualan, terus di mana, kapan, dan bagaimana mengumpulkan datanya. Terus yang terakhir itu ada prosedur dan operasi pemrosesan, di mana di situ tuh dipertimbangkan desain meliputi cara memproses data masukan dan data tersimpan untuk menghasilkan laporan penjualan dan urutan proses yang harus dilakukan. Nah, dari laporan desain sistem konseptual, merangkum aktivitas desain konseptual, memandu aktivitas desain fisik, mengomunikasikan bagaimana semua kebutuhan informasi akan terpenuhi, dan membantu panitia pengarah menilai kelayakannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya ada desain sistem fisik. Jadi selama desain fisik, persyaratan sistem informasi akuntansi yang luas dan berorientasi pada pengguna dari desain konseptual itu diterjemahkan ke dalam spesifikasi terperinci yang digunakan untuk membuat kode dan menguji program komputer. Nah, di sebelah sini itu sudah ada fase desain sistem fisik. Nah, dari diagram yang tadi kita bisa melihat yang pertama tuh ada desain output. Nah, tujuan dari desain output sendiri itu adalah untuk menentukan sifat, format, konten, dan waktu laporan, dokumen, dan tampilan layar. Setelah itu ada desain file dan database. Data di berbagai unit perusahaan itu tuh harus disimpan dalam format yang kompatibel untuk membantu menghindari masalah. Lalu ada desain input. Ini tuh pertimbangan desain input tuh meliputi jenis data apa yang akan diinput dan metode input apa yang paling optimal. Nah, untuk yang selanjutnya ada desain program. Ini tuh pengembangan program, ini tuh salah satu aktivitas SDLC yang paling menyita waktu. Setelah itu ada desain prosedur dan kontrol. Nah, prosedur itu harus mencakup persiapan input, pemrosesan transaksi, deteksi dan koreksi kesalahan, kontrol, rekonsiliasi saldo, akses basis data, persiapan dan distribusi output, dan instruksi operator komputer. Selanjutnya ada implementasi sistem. Implementasi sistem adalah proses pemasangan perangkat keras dan perangkat lunak serta memulai sistem informasi akuntansi. Proses implementasi mencakup beberapa tahap yang penting untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik. Yang pertama yaitu tahap perencanaan implementasi dan persiapan lokasi. Rencana implementasi mencakup tugas-tugas, tanggal penyelesaian yang diharapkan, estimasi biaya, dan penanggung jawab untuk setiap tugas. Rencana ini juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mengurangi kemungkinan keberhasilan implementasi dan strategi untuk mengatasinya. Perubahan pada sistem informasi akuntansi mungkin memerlukan penyesuaian dalam struktur organisasi yang ada, seperti pembentukan departemen baru atau pengurangan yang sudah ada. Kegagalan sistem di Blue Cross and Blue Shield Wisconsin disebabkan oleh kurangnya restrukturisasi organisasi yang diperlukan. Lalu yang kedua yaitu persiapan lokasi. Persiapan lokasi adalah proses yang memakan waktu dan harus dimulai jauh sebelum tanggal dimulainya. Hal ini mencakup penyesuaian infrastruktur seperti listrik, fasilitas komunikasi data, dan perlindungan kebakaran. Lalu yang ketiga ada pemilihan dan pelatihan personel.
Karyawan dapat direkrut dari luar atau dipindahkan dari dalam perusahaan. Pelatihan yang memadai sangat penting agar perusahaan dapat mencapai manfaat yang diharapkan dari sistem baru. Banyak metode pelatihan yang tersedia, termasuk pelatihan vendor, belajar sendiri, dan studi kasus. Lalu yang keempat ada dokumentasi lengkap. Di sini ada 3 jenis dokumen yang perlu disiapkan. Yang pertama yaitu dokumentasi pengembangan yang menjelaskan sistem informasi akuntansi baru. Lalu yang kedua dokumen operasional yang mencakup jadwal operasi dan persyaratan keamanan. Lalu yang ketiga dokumen pengguna yang mengajarkan cara menggunakan sistem informasi akuntansi. Dan yang kelima yaitu pengujian sistem. Pengujian ini harus dilakukan dalam kondisi realistis dan mencakup berbagai jenis pengujian. Di sini ada 3 bentuk pengujian yang sering digunakan. Yang pertama yaitu walkthrough. Adalah tinjauan prosedur atau logika program langkah demi langkah untuk menemukan logika yang salah, kesalahan, kelalaian, atau masalah lainnya. Tim pengembangan dan pengguna sistem menghadirkan walkthrough di awal desain sistem. Fokusnya adalah pada input, file, output, dan aliran data organisasi. Walkthrough berikutnya yang dihadiri oleh programmer membahas aspek logis dan struktural dari kode program. Lalu bentuk yang kedua yaitu pengolahan data uji, termasuk semua transaksi yang valid dan semua kemungkinan kondisi kesalahan dilakukan untuk menentukan apakah suatu program beroperasi sebagaimana dirancang, yaitu transaksi yang ditangani dengan benar, kesalahan dideteksi dan ditangani dengan tepat. Untuk mengevaluasi pengujian selanjutnya, respon sistem yang benar untuk tiap transaksi pengujian harus ditentukan terlebih dahulu. Lalu bentuk ketiga yaitu pengujian penerimaan, menggunakan transaksi dan berkas nyata, bukan yang hipotesis. Pengguna mengembangkan kriteria penerimaan dan membuat keputusan akhir apakah akan menerima sistem informasi akuntansi atau tidak. Materi selanjutnya adalah sistem conversion atau konversi sistem. Konversi dari sistem akuntansi lama ke yang baru melibatkan transisi berbagai elemen, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, berkas data, dan prosedur. Proses ini dianggap selesai saat AIS baru menjadi bagian rutin dalam sebuah sistem. Ada 4 pendekatan konversi umum yang digunakan. Yang pertama, konversi langsung yang melibatkan penghentian lama dan menerapkan penerapan baru secara bersamaan. Misalnya sistem lama dapat dimatikan pada Sabtu malam dan sistem baru bisa dimulai Senin pagi. Metode ini murah tapi beresiko tinggi karena kurangnya sistem cadangan. Kedua, konversi paralel. Ini melibatkan pengoperasian sistem lama dan baru secara bersamaan selama satu periode yang memungkinkan untuk membandingkan keluaran, mengidentifikasi dan Selanjutnya, konversi bertahap yang melibatkan penggantian elemen lama dengan yang baru secara bertahap. Misalnya sistem inventaris diimplementasikan terlebih dahulu, lalu diikuti pencairan dan seterusnya, meskipun memungkinkan perolehan sumber daya secara bertahap. Pendekatan ini memakan biaya waktu yang perlu membuat antarmuka sementara antara sistem lama dan sistem baru. Konversi percontohan ini melibatkan penerapan sistem baru di satu bagian organisasi seperti cabang tertentu sebelum diperluas ke lokasi lain. Ini memungkinkan pelatihan di lingkungan nyata tetapi memerlukan waktu konversi yang lebih lama dan antarmuka dengan sistem yang ada. Lalu konversi data. Proses ini memakan waktu yang lebih lama dan mahal karena melibatkan modifikasi pada berkas data termasuk memindahkan data kepada media penyimpanan yang berbeda, mengubah konten data dan mengubah format berkas atau basis data. Langkah pertama adalah menentukan berkas dan data mana yang harus dikonversi, diikuti dengan memeriksa kesalahan yang tidak konsisten. Setelah konversi, berkas baru harus divalidasi untuk memastikan tidak ada ketidakkonsistenan. Setelah konversi, selanjutnya yaitu memahami tahapan akhir pengembangan sistem, operasi, dan pemeliharaan. Tahapan akhir dalam SDLC atau System Development Life Cycle adalah operasi dan pemeliharaan. Sistem baru saja dibuat.
Setelah sistem diterapkan, dilakukan penilaian pasca implementasi untuk memastikan bahwa sistem tersebut memenuhi tujuan yang direncanakan. Penilaian pasca implementasi itu menilai kinerja sistem. Penilaian pasca implementasi merupakan proses penting untuk mengidentifikasi kekurangan dan potensi peningkatan sistem. Beberapa faktor penting yang perlu diperiksa dalam penilaian ini meliputi yang pertama ada tujuan dan sasaran. Lalu yang kedua ada kepuasan pelanggan, apakah pengguna merasa puas dengan sistem, apa saja yang ingin mereka ubah atau tingkatkan. Lalu ada manfaat, lalu ada keandalan, apakah sistem dapat diandalkan, apakah sistem pernah mengalami kegagalan, jika iya, apa penyebab kegagalannya. Lalu ada akurasi, ketepatan waktu, kompatibilitas, kontrol dan keamanan, apakah ada prosedur penanganan kesalahan yang memadai. Lalu ada pelatihan, komunikasi, perubahan organisasi, apakah perubahan organisasi bermanfaat atau merugikan, jika merugikan, bagaimana cara mengatasinya. Lalu yang terakhir ada dokumentasi, apakah dokumentasi sistem lengkap dan akurat. Laporan penilaian pasca implementasi ini mencatat hasil evaluasi. Laporan penilaian pasca implementasi berisi ringkasan hasil evaluasi sistem. Berikut adalah contoh isi laporannya seperti ringkasan eksekutif, gambaran umum proyek pengembangan, evaluasi pengembangan, tingkat keberhasilan sistem dalam mencapai tujuan, analisis biaya dan manfaat aktual dibandingkan dengan diharapkan, reaksi dan kepuasan pengguna, evaluasi tim pengembangan proyek. Lalu ada rekomendasi seperti rekomendasi untuk meningkatkan sistem baru, rekomendasi untuk meningkatkan proses pengembangan sistem, dan ringkasan kesimpulan dari penilaian pasca implementasi. Lalu yang selanjutnya ada penerimaan pengguna tahap akhir pengembangan sistem. Penerimaan pengguna terhadap laporan penilaian pasca implementasi menandai tahap akhir dalam proses pengembangan sistem. Setelah pengguna menerima laporan, proses pengembangan sistem dapat dianggap selesai. Pentingnya operasi dan pemeliharaan. Operasi dan pemeliharaan sistem merupakan proses berkelanjutan yang memastikan bahwa sistem tetap berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan organisasi. Proses ini mencakup yang pertama ada pemeliharaan preventif, melakukan perawatan rutin untuk mencegah kerusakan dan meningkatkan umur sistem. Lalu ada pemeliharaan korektif, memperbaiki masalah yang terjadi pada sistem. Lalu ada peningkatan sistem, memperbarui sistem dengan fitur baru atau meningkatkan kinerja sistem. Lalu ada dukungan pengguna. Ini memberikan bantuan kepada pengguna dalam menggunakan sistem. Jadi tahapan operasi dan pemeliharaan merupakan bagian penting dalam SDLC. Penilaian pasca implementasi dan penerimaan pengguna memastikan bahwa sistem yang dikembangkan memenuhi kebutuhan organisasi dan berfungsi dengan baik. Proses ini juga membantu organisasi dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan bahwa sistem tepat relevan dan bermanfaat dalam jangka panjang bagi perusahaan ataupun organisasi. Baik, sekian pemaparan materi dari kami kelompok 3 terkait sistem design, implementation, dan juga operation. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik ada salah kata ataupun materi yang kami sampaikan kurang lengkap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.